Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 soal pertidaksamaan irasional. Pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan irasional. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal nomor 1. Langkah pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini akar dikuadratkan, akarnya hilang menjadi 3x kurang 1 lebih kecil dari 2 dikuadratkan, itu menjadi 4. Maka 3x lebih kecil dari 5, sehingga x lebih kecil dari 5/3. Selanjutnya langkah kedua adalah menentukan syarat akar. Jadi syarat akar itu di sini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 3x kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa dia harus lebih besar sama dengan 0? Supaya nanti di dalam akar ini nilainya itu tidak negatif. Karena nilai negatif diakarkan itu hasilnya imajiner. Maka ini 3x lebih besar sama dengan 1, sehingga x lebih besar sama dengan 1/3. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menggambarkan garis bilangannya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama ini x lebih kecil dari 5/3. Saya buat 5/3 di sini tidak penuh. Lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Ini dia daerah hasilnya. Selanjutnya ini x lebih besar sama dengan 1/3. Maka di sini ini adalah bulatannya penuh karena dia pakai sama dengan. Ini 1/3 lebih besar sama dengan, berarti asirannya adalah ke kanan. Ini daerah hasilnya. Maka sampai di sini kita bisa tentukan irisannya. Irisannya adalah yang 2 kali arsir. Berarti di sini sampai di sini. Kenapa dia tidak di sini? Karena di sini cuma 1 kali arsir. Lalu di sini cuma 1 kali arsir. Disinilah yang dia 2 kali arsir. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar sama dengan 1/3 lebih kecil dari 5/3. Inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Berarti langkah yang pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini dikuadratkan menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 lebih besar dari akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Berarti ini menjadi x kuadrat ditambah 5x, maka ini tambah 4, lebih besar dari 0, karena 6 dikurang dengan 2. Maka sampai di sini kita bisa tentukan akar-akarnya, di mana di sini dijumlahkan positif 5, lalu dikalikan positif 4. Berarti akar-akarnya itu adalah x ditambah 1, lalu x ditambah dengan 4, lebih besar dari 0. Berarti ini kalau dijumlahkan adalah 5, 1 tambah 4, kalau dikali 1 dikali 4 adalah 4. Maka x ditambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 1. Selanjutnya, x tambah 4 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 4. Selanjutnya, langkah kedua adalah dengan menentukan syarat akar. Di mana? Di sini x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 harus lebih besar sama dengan 0. Maka sampai di sini kita bisa tentukan akar-akarnya, berarti dijumlahkan di sini positif 5, lalu di sini dikalikan adalah positif 6. Berarti x ditambah dengan 2, lalu x ditambah dengan 3. Lebih besar sama dengan 0. Maka ini x tambah 2 sama dengan 0. X-nya itu adalah negatif 2. Selanjutnya, x ditambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3. Selanjutnya langkah ketiga adalah
menentukan irisannya dengan membuat garis bilangannya. Yang pertama adalah ini, minus 4 dan minus 1. Tidak penuh karena tandanya tidak pakai sama dengan, berarti minus 4, minus 1. Kita bisa lihat tandanya adalah lebih besar, maka daerahnya itu adalah satu ke kiri, yang satu ke kanan. Selanjutnya yang kedua ini, minus 2 dan minus 3. Ini penuh bulatannya karena dia pakai sama dengan, berarti di sini kita buat minus 3, lalu di sini kita buat minus 2. Lebih besar sama dengan, berarti arahnya itu yang satu ke kanan, karena dia lebih besar, yang satu adalah ke kiri. Selanjutnya kita tentukan irisannya. Berarti irisannya itu adalah yang 2 kali arsir, maka ini daerah hasilnya, lalu yang ini daerahnya yang dia 2 kali arsir. Sehingga dari gambar ini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya adalah, kita bisa lihat berarti X lebih kecil dari minus 4 atau X lebih besar dari minus 1. Maka ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, berarti langkah pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 16 lebih kecil dari 2 dikuadratkan 4, akar 5 dikuadratkan 5, berarti 4 dikali 5 itu adalah 20, sehingga ini menjadi X kuadrat dikurang 36, lebih kecil dari 0. Karena ini pindah ke sini jadi negatif, maka dari sini kita bisa tulis X kuadrat dikurang 6 kuadrat, lebih kecil dari 0. Maka dari sini akar-akarnya adalah X ditambah dengan 6, dikali dengan X dikurang dengan 6, lebih kecil dari 0. Berarti nilai X-nya adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 6. Selanjutnya, langkah kedua adalah dengan menentukan syarat akarnya. Syarat akarnya adalah ini, berarti X kuadrat dikurang 16 harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis X kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka ini sama saja dengan X ditambah 4, lalu X dikurang 4, lebih besar sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4. Selanjutnya langkah ketiga adalah dengan menentukan irisannya. Berarti kita bisa buat garis bilangannya. Yang pertama adalah ini, negatif 6 dan 6, bulatannya tidak penuh, berarti negatif 6 dan 6. Kita bisa lihat tandanya adalah lebih kecil. Berarti kalau di sini positif, negatif, positif, berarti di sini dia lebih kecil. Selanjutnya negatif 4 dan 4. Maka letaknya di sini bulatannya adalah penuh karena dia pakai sama dengan, berarti negatif 4 dan 4. Tandanya lebih besar, berarti arahnya ke kanan, yang satu adalah ke kiri. Maka dari sini kita bisa tentukan irisannya. Berarti irisannya itu adalah yang 2 kali arsir. Berarti ini dia yang 2 kali arsir. Ini dia. Sama ini dia yang 2 kali arsir. Sampai di sini, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari negatif 6. Kita bisa lihat tidak pakai sama dengan karena tidak penuh untuk bulatannya, lebih kecil sama dengan negatif 4. Atau X lebih besar sama dengan 4, kita bisa lihat ini, penuh, lebih kecil dari 6. Maka ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3.
Selanjutnya soal nomor 4, akar dari X kuadrat dikurang 9 lebih kecil sama dengan X kurang 2. Maka ini identik dengan X kurang 2 lebih besar sama dengan akar dari X kuadrat dikurang dengan 9. Maka kita bisa lihat soal nomor 4 ini, nanti ketika kita substitusikan nilai X-nya di sini hasilnya harus positif. Kenapa dia positif? Karena hasil yang di sini itu sudah pasti positif. Kenapa? Karena nilai yang di dalam akar ini, dia syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau dia akar A, maka A ini harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa yang di sini dia tidak boleh negatif? Karena kalau dia negatif, kan tidak mungkin suatu bilangan yang negatif itu lebih besar sama dengan dari suatu bilangan yang positif. Maka di sini hasilnya itu tidak boleh negatif. Sehingga kita bisa tentukan langkah pertama adalah karena di sini sudah positif, di sini juga sudah positif, maka kita bisa masing-masing kuadratkan kedua ruas. Maka ini bisa kita kuadratkan, berarti X dikurang 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan, berarti ini jadinya X kuadrat dikurang dengan 9. Maka ini menjadi X kuadrat dikurang dengan 4X ditambah dengan 4 lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang dengan 9. Maka ini habis menjadi negatif 4X lebih besar sama dengan, ini pindahkan ke sini menjadi negatif, berarti negatif 13. Maka kita sama-sama bagi dengan negatif, berarti tandanya berubah menjadi 4X lebih kecil sama dengan 13. Maka X lebih kecil sama dengan 13/4. Selanjutnya, langkah kedua. Langkah kedua adalah kita bisa lihat di sini, karena di sini harus bernilai positif, maka X kurang 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka X lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya langkah ketiga adalah dengan menentukan syarat akar. Berarti syarat akar di sini dia X kuadrat dikurang 9 harus lebih besar sama dengan 0. Maka ini kita peroleh X kuadrat dikurang ini 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka X ditambah dengan 3, lalu X dikurang dengan 3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 3 atau nilai X sama dengan 3. Selanjutnya langkah keempat adalah dengan menentukan irisannya. Berarti kita buat garis bilangannya. Yang pertama adalah ini, X lebih kecil sama dengan 13/4. Berarti saya tulis di sini 13/4. Ini adalah 3 koma, lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Maka ini daerahnya. Yang kedua adalah ini, X lebih besar sama dengan 2, berarti saya tulis di sini, lebih besar sama dengan 2, berarti arahnya ke kanan, ini daerah hasilnya. Selanjutnya yang ketiga adalah ini, min 3 dan 3. Berarti min 3 itu di sini, saya tulis. 3 itu berarti di sini. Kita bisa lihat, tandanya lebih besar sama dengan. Berarti yang satu ke kiri, ini daerahnya. Yang satu ke kanan. Ini dia. Selanjutnya dari gambar ini kita bisa tentukan irisannya. Berarti irisannya itu yang 3 kali arsir. Berarti ini dia irisannya. Ini dia. Yang 3 kali arsir. Nih.
Kalau di sini dia cuma 2 kali asir, di sini 1 kali, kalau di sini 2 kali, kalau di sini 2 kali, di sini dia ya 3 kali. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 13/4. Ini adalah solusi ataupun himpunan penyelesaian dari soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini sangat berbeda dengan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita bisa lihat soalnya. Yang pertama, ketika kita substitusikan nilai X-nya, maka di sini positif lebih besar dari positif. Maka di sini juga boleh negatif. Karena apa? Di dalam akar ini nilainya kan harus positif. Berarti suatu bilangan yang positif itu lebih besar dari suatu bilangan yang positif. Atau yang kedua, suatu bilangan yang positif lebih besar dari suatu bilangan yang negatif. Maka di sini ada 2 penyelesaiannya, nanti cara 1 dengan cara 2 kita bisa gabungkan. Berarti yang pertama, cara yang pertama adalah yang bernilai positif itu lebih besar yang positif. Maka langkah pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kenapa bisa dikuadratkan? Karena yang kiri dengan yang kanan sifatnya sudah sama-sama positif. Berarti kita kuadratkan menjadi 2X ditambah 2 lebih besar dari X dikurang 3 dikuadratkan. Maka ini menjadi 2X ditambah dengan 2 lebih besar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9. Maka ini sama saja dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah dengan 9 lebih kecil dari 2X ditambah dengan 2. Sehingga yang ini pindahkan ke sini menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 7, lebih kecil dari 0. Maka nilai akar-akarnya itu adalah X dikurang 1 dikali dengan X dikurang 7, lebih kecil dari 0. Maka diperolehlah nilai X-nya sama dengan 1, dan nilai X-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya, langkah kedua, karena di sini tadi sifatnya dia harus positif, maka X dikurang 3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya, langkah ketiga adalah dengan menentukan syarat akar. Berarti syarat akar ini 2X ditambah dengan 2X ditambah dengan 2 lebih besar sama dengan 0. Maka 2X lebih besar sama dengan negatif 2, berarti X lebih besar sama dengan negatif 1. Selanjutnya langkah keempat adalah dengan menentukan irisannya. Berarti kita buat garis bilangannya. Yang pertama ini 1 dan 7, kita bisa lihat tandanya lebih kecil, berarti tidak penuh. 1, 7, karena dia lebih kecil maka daerahnya di sini. Selanjutnya yang kedua, ini X lebih besar sama dengan 3, berarti 3 itu di sini asirannya penuh, lebih besar, maka asirannya itu adalah ke kanan. Selanjutnya yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti di sini dia penuh bulatannya karena dia sama dengan, berarti negatif 1, lebih besar sama dengan, berarti arahnya itu adalah ke kanan. Maka sampai di sini kita bisa tentukan irisannya. Irisannya itu adalah yang 3 kali arsir. Berarti yang 3 kali arsir itu adalah ini dia. Ini dia. Berarti ini. Maka dari gambar kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 3, lebih kecil dari 7. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk yang pertama.
di mana suatu bilangan yang sifatnya positif lebih besar dari suatu bilangan yang sifatnya positif. Selanjutnya yang kedua adalah suatu bilangan yang positif itu lebih besar dari suatu bilangan yang negatif. Maka langkah pertama adalah menentukan syarat akar. Berarti syarat akarnya itu adalah, ini kita sama, berarti yang di sini 2x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Maka ini 2x lebih besar sama dengan negatif 2, x-nya lebih besar sama dengan negatif 1. Selanjutnya langkah kedua, karena tadi di sini sifatnya negatif, maka x kurang 3 ini harus lebih kecil dari 0, supaya dia negatif. Maka ini x lebih kecil dari 3. Langkah ketiga adalah dengan menentukan irisannya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa tidak dikuadratkan? Kalau yang kiri sifatnya positif, yang kanan sifatnya negatif, maka ini tidak bisa dikuadratkan. Karena dari tandanya saja sudah beda. Maka langkah ketiga, kita langsung aja menentukan irisannya. Berarti irisannya itu adalah, kita gambar, yang pertama adalah x lebih besar sama dengan negatif 1. Berarti di sini saya tulis negatif 1, berarti lebih besar arahnya ke kanan. Selanjutnya yang kedua adalah x lebih kecil dari 3. Berarti di sini tidak penuh 3, lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Maka sampai di sini irisannya adalah yang 2 kali arsir. Berarti yang 2 kali arsir itu adalah yang ini. Yang ini dia. Maka himpunan penyelesaiannya untuk yang kedua itu adalah x lebih besar sama dengan negatif 1, lebih kecil dari 3. Inilah himpunan penyelesaian untuk yang kedua. Selanjutnya kita menggabungkan solusi yang kita peroleh tadi. Yang pertama ini solusinya tadi, yang kedua adalah ini solusinya. Maka dari solusi pertama dengan solusi kedua kita gabungkan. Berarti yang pertama adalah x lebih besar sama dengan 3, lebih kecil dari 7. Berarti di sini dia 3, lalu di sini 7, maka ini daerahnya. Selanjutnya yang kedua adalah ini. Berarti x lebih besar sama dengan negatif 1, berarti di sini negatif 1 penuh, lebih kecil dari 3. Berarti 3 itu di sini, dia tidak penuh, maka di sini dia. Dari gambar ini kita bisa tentukan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah penggabungan dari solusi yang pertama ini dengan solusi yang kedua. Berarti ini kita gabungkan. Dari gambar ini, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x lebih besar sama dengan negatif 1, lebih kecil dari 7. Inilah solusi ataupun himpunan penyelesaian untuk soal nomor 5. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini caranya sama dengan soal nomor 5, supaya lebih paham. Jadi yang pertama adalah yang di sini, suatu bilangan yang sifatnya positif itu lebih besar dari suatu bilangan yang sifatnya positif atau suatu bilangan yang sifatnya negatif. Berarti untuk cara yang pertama adalah suatu bilangan yang sifatnya positif itu lebih besar dari suatu bilangan yang sifatnya positif. Maka langkah pertama adalah karena yang kiri dengan yang kanan adalah sama-sama positif, maka masing-masing kita kuadratkan. Menjadi x dikurang dengan 3 lebih besar dari 5 dikurang x dikuadratkan. Maka ini menjadi x dikurang 3 lebih besar dari 25 dikurang 10x ditambah dengan x kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi seperti ini, x kuadrat dikurang dengan 10x ditambah dengan 25 itu lebih kecil dari
X dikurang dengan 3. Maka ini kita pindahkan. Berarti X kuadrat dikurang 11X ditambah dengan 28, lebih kecil dari 0. Maka akar-akarnya itu adalah X dikurang dengan 4 dikali dengan X dikurang dengan 7, lebih kecil dari 0. Maka diperolehlah X-nya itu sama dengan 4, dan X-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya yang kedua adalah ini, kita menentukan syarat akarnya. Berarti yang kedua adalah syarat akar. Berarti X dikurang dengan 3 harus lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya itu lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya langkah ketiga, kita bisa lihat di sini, karena dia sifatnya positif, maka 5 dikurang X ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 5 lebih besar sama dengan X, atau X lebih kecil sama dengan 5. Selanjutnya, langkah keempat adalah dengan menentukan irisannya, berarti kita gambarkan. Yang pertama adalah ini, 4 dan 7, tandanya adalah lebih kecil. Berarti kita bisa tulis di sini 4, lalu di sini 7. Karena dia lebih kecil, maka di sini daerahnya. Selanjutnya yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 3. Maka di sini letaknya penuh, bulatannya karena pakai sama dengan 3, lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Ini daerahnya. Selanjutnya yang ketiga adalah X lebih kecil sama dengan 5. Berarti di sini 5 lebih kecil, berarti arahnya ke kiri. Maka ini daerahnya. Maka dari sini kita bisa tentukan irisannya, berarti yang 3 kali arsir. Berarti ini dia daerahnya, yang 3 kali. Kenapa dia tidak di sini? Karena di sini cuma 1 kali arsir. Di sini 2 kali arsir. Lalu di sini 2 kali arsir. Di sini 1 kali arsir. Maka di sini daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 4, lebih kecil sama dengan 5. Maka ini adalah himpunan penyelesaian untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah suatu bilangan positif lebih besar dari suatu bilangan negatif. Maka langkah pertama adalah menentukan syarat akar. Berarti syarat akarnya itu adalah X, ini dia, kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua, karena ini adalah negatif, maka 5 dikurang X ini harus lebih kecil, supaya dia negatif. Berarti 5 kurang X itu lebih kecil dari 0. Maka 5 lebih kecil dari X, atau X lebih besar dari 5. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan irisannya. Berarti kita gambarkan. Yang pertama adalah ini, X lebih besar sama dengan 3. Berarti di sini 3 lebih besar, berarti arahnya ke sini, ke kanan. Ini daerahnya. Selanjutnya yang kedua adalah ini, X lebih besar dari 5. Berarti 5 itu di sini tidak penuh, lebih besar, berarti arahnya ke kanan. Maka sampai di sini irisannya itu adalah untuk solusi kedua, itu adalah X lebih besar dari 5. Inilah solusi yang kedua. Selanjutnya kita menggabungkan untuk himpunan penyelesaian yang pertama dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti kita gabungkan, kita buat garis bilangannya. Yang pertama adalah X lebih besar dari 4 lebih kecil sama dengan 5. Berarti di sini 4, lalu di sini 5. Maka ini dia. Ini untuk solusi yang pertama. Selanjutnya yang kedua, solusinya adalah X lebih besar dari 5. Berarti di sini, berarti arahnya ke kanan. Ini dia. Maka dari gambar ini, himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar dari 4. Maka X lebih besar dari 4 ini adalah himpunan penyelesaian dari soal nomor
6. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.